Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azra Syifa Nur Fanisa. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Muhammad Yamin, yaitu salah satu pahlawan kita. Muhammad Yamin itu lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 1903. Dan di sini kita akan tahu jabatannya apa aja. Yang pertama, Menteri Penerangan Indonesia ke-14. Masa jabatannya 6 Maret 1962 sampai 13 November 1963. Terus di sini ada Menteri Pendidikan Nasional Indonesia yang ke-8. Masa jabatannya 30 Juli 1953 dan 12 Agustus 1955 sampai 12 Agustus. Dan di sini ada Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang ke-6. Masa jabatan 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Kebangsaannya itu Indonesia, agamanya Islam. Meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962 di umur 69. Latar belakangnya, Muhammad Yamin dilahirkan di Talawis, Sawah Lunto pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman, Baginda Khotib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Berarti orang-orang yang berpengaruh. Dan saudara-saudara Yamin antara lain yaitu Muhammad Yaman, seorang pendidik, Jamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka, Ramana Usman, pelopor korps diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya Muhammad Amir juga merupakan tokoh penggerak kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yamin mendapat pendidikan dasarnya di Holland Island Inland School, yaitu HIS di Palembang. Kemudian melanjutkannya ke Eglimin Middle Bear School atau AMS di Yogyakarta. Di AMS di Yogyakarta ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kai. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda. Berarti London ya. Leiden, Belanda harus diurungnya karena ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berhasil memperoleh gelar Master in the Rechten, sarjana hukum pada tahun 1932. Kehidupan keluarga. Pada tahun 1937 Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, yaitu seorang putri bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai seorang putra bernama Dang Rahadian Sinangsih Yamin. Pada tahun 1969 Dang Rahadian Sinangsih Yamin
melangsungkan pernikahan dengan Raden Ajeng Sundari Merto Amojo, yaitu seorang putri tertua dari Mangkunegoro 8. Karir kesusastraan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an. Semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan, karya-karya pertama ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1920. Karya-karya terawalnya masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922, Muhammad Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya Tanah Air. Yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau di Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada tanggal 28 Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah karena pada waktu itu Muhammad Yamin dan beberapa pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Dalam puisinya, Muhammad Yamin banyak menggunakan bentuk soneta yang dipinjamnya dari literatur Belanda. Walaupun Yamin melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya, ia masih lebih menepati norma-norma klasik bahasa Melayu berbanding dengan generasi-generasi penulis yang lebih muda. Ia juga menerbitkan banyak drama, esai, novel sejarah, dan puisi. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare, drama Julius Caesar, dan Robindranath Tagore. Riwayat organisasi Muhammad Yamin. Sebelum tamat dari pendidikan tinggi, Muhammad Yamin telah aktif berkecimpung dalam perjuangan kemerdekaan. Berbagai organisasi yang berdiri dalam rangka mencapai Indonesia merdeka yang pernah dipimpin antara lain adalah Young Sumatran Bond, Organisasi Pemuda Sumatera, tahun 1926 hingga 1928. Peran Muhammad Yamin bisa dilihat dalam Kongres Pemuda II. Muhammad Yamin termasuk tokoh yang ikut merumuskan Sumpah Pemuda. Di sana disepakati penggunaan bahasa Indonesia. Pada tahun 1938 hingga 1942, ia tercatat sebagai anggota Pertindo yang merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah kemerdekaan Indonesia terwujud, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Muhammad Yamin dalam pemerintah Indonesia antara lain sebagai Menteri Kehakiman tahun 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada tahun 1953 sampai 1955, Ketua Dewan Perancang Nasional pada tahun 1962, dan Ketua Dewan Pengawas IKBN Antar pada tahun 1961 hingga 1962. Dari riwayat pendidikan Muhammad Yamin dan keterlibatannya dalam organisasi politik maupun perjuangan kemerdekaan Indonesia,
tampaklah bahwa ia termasuk orang yang berwawasan luas. Walaupun pendidikan barat, ia tidak pernah menerima mentah-mentah apa yang diperolehnya. Sehingga ia tidak menjadi kebarat-baratan. Ini merupakan salah satu sifat teladan dari Muhammad Yamin yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Jangan terpengaruh dengan budaya barat. Ia tetap membawa nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam karya-karyanya. Barangkali hal ini merupakan pengaruh lingkungan keluarganya karena ayah dan ibunya adalah keturunan kepala adat Minangkabau. Dengan demikian dapat dipahami apabila ia tidak terhanyut begitu saja oleh hal-hal yang pernah ia terima, baik itu berupa karya sastra dari barat yang pernah dinikmatinya, meskipun sistem pendidikan barat yang pernah dialaminya. Penghargaan yang pernah ia dapat selama hidupnya yaitu Bintang Mahaputra RI, tanda penghargaan tertinggi dari Presiden Indonesia atas jasa-jasanya pada nusa dan bangsa. Yang kedua, tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada dan Panca Dharma Korps. Tanda penghargaan Panglima Kostrad atas jasa menciptakan Pataka Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Muhammad Yamin wafat pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Atas peran dan jasanya beliau, maka pemerintah kemudian memberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Walaupun pada masa dewasanya ia praktis meninggalkan lapangan sastra dan lebih banyak berkecimpung dalam lapangan politik dan kenegaraan, ia telah meninggalkan karya-karya yang berarti dalam perkembangan sastra Indonesia. Di samping menulis sajak, misalnya Ken Arok dan Ken Dedes, dan kalau Dewi Tara sudah berkata, Muhammad Yamin memang banyak menaruh minat pada sejarah, terutama sejarah Indonesia. Baginya, sejarah adalah salah satu cara dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Raya. Dengan fantasi seorang pengarang roman dan dengan bahasa yang liris, ia pun menulis Gajah Mada pada tahun 1946 dan Pangeran Diponegoro pada 1950. Ia banyak pula menerjemahkan karya sastra asing. Karya sastra asing ke dalam bahasa Indonesia, antara lain karya sastrawan Inggris William yang berjudul Julius Caesar, dan masih banyak lagi yang dia terjemahkan. Karya-karya dari beliau atau Muhammad Yamin. Puisi yaitu Tanah Air pada tahun 1922, Indonesia Tumpah Darahku pada tahun 1928. Dramanya Kalau Dewa Tara Sudah Berkata itu pada tahun 1932. Ken Arok dan Ken Dedes pada 1934. Sejarah Pangeran Diponegoro 1945, Tan Makala 1945, Gajah Mada, novel Gajah Mada 1948,
Sabta Dharma 1950, Revolusi Amerika tahun 1951, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1951. Bumi Siliwangi, Soneta Bumi Siliwangi 1954, Kebudayaan Asia Afrika pada tahun 1955, Konstitusi Indonesia dalam gelangga demokrasi pada tahun 1956, 6000 tahun Sang Merah Putih pada tahun 1958, naskah persiapan Undang-Undang Dasar 3 jilid pada tahun 1960, dan yang terakhir Ketatanegaraan Majapahit yaitu 7 jilid. Itu saja profil yang bisa saya sampaikan dan saya bisa ceritakan. Mohon maaf kalau misalnya kurang jelas atau kurang lengkap, dan misalnya ada yang keulang juga mohon maaf, karena informasinya juga sama aja. Saya udah nyari dari banyak artikel, itu sama semua, nggak ada yang beda jauh. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Fata-Fata Ustaz Muhammad Yamin.